Jadi bukan berarti kita kotak, kita merasa ini lagi fenomena. Bergaulnya di kotak-kotak aja. Langsung enggak mau. Nggak gitu ya. Biasanya kan ya, kalau Deklar itu menyatakan, oh ini klub. Kami sudah berdiri. Iya, kami sudah berdiri. Kalau mungkin saya juga waktu itu belum begitu paham sejauh itu. Iya betul. Nah itulah makanya kita mereformasi, Nah, memperbaiki. memperbaiki. Itu. Bulan ini mungkin di Sini. Taman Ganteng. Nanti di bulan Bupar ada di berikutnya Bupar. di Taman Mini. Bupar ada di Di Bupar. Bupar kita cuma nongkrong tuh di tempat Mahendra tuh. Masalahnya sih. Pedulian lah. Pedulian. Ntar gantian mungkin giliran. Oh garis nih mau ke sape gini-gini. Mungkin ya Gantian. apa salahnya gantian. Feedback Ya begitu. ya. Jadi apa sih? Mau saya ke cuma sape ya? mau Ke sape lu. Sama siapa? Sama sape. Yo yo yo, what's up bro? Welcome back to Ojek Podcast. Salam suara satu aspal. Oke, hari ini kita kedatangan tamu dari Bro. Bro doang. Arab ya, Bro Arab dari Steko Jakarta. Ya. Kita bincang-bincang kali ini Ojek Podcast komunitas dengan tema Scorpio Tangki Kotak gitu loh. Ya, Scorpio Tangki Kotak yang boleh dibilang ya fenomenal juga ya. Fenomenal Ya, banget. karena awal diluncurkannya Scorpio oleh pabrikan itu adalah tangki kotak. 2000 berapa? 2002. 2002 awalnya Scorpio. Gitu. Jadi ya boleh dibilang gimana ya? Karena benda-benda fenomenal ya. Karena dari sempat nggak laku ya kan akhirnya jadi laku lagi dan sekarang menjadi Booming lagi. Iya, menjadi bahan-bahan carian. Nah, inilah ada satu komunitasnya bernama Steko Jakarta. Ya. Dan kebetulan kali ini hadir dihadiri langsung oleh ketuanya ya, Ketua Steko Jakarta. Ketua Umum Steko Jakarta. Siapa bro? Bro Arab Steko. Gimana bro? Alhamdulillah. Kabarnya? Sehat ya. Sehat ya? Alhamdulillah ya. Bisa kumpul ya di sini ya. Ya kita sih Ngobrol-ngobrol santai. Ngobrol santai ya. Santai, relax. Ada satu poin ya kita juga mau meluruskan ya, bukan berarti kita menjadi tangki kotak itu mengotak-ngotakan di Scorpio. Wah, Betul. Tetap kita jangan sampai. tinggi. Jadi apa ya? Ini juga ada banyak teman-teman rekan-rekan yang lama-lama tetap sosialisasi dan kita bercengkrama bersama. Jadi bukan kita berarti tangki kotak itu wah udah gua harus tangki kotak aja barisan gua enggak. Tetap harus kita membaur. Kita membaur ke orang-orang lama, mungkin ke Soan-soan lah ya. ya tetangga-tetangga seperti ke ya Garis, Joey, Suat, SC225 yang itu tetap itu teman-teman kita semua SRC. Oke. Jadi bukan berarti kita kotak, kita merasa ini lagi fenomena. Bergaulnya di kotak-kotak aja. Langsung enggak mau. Nggak Kita gitu nggak ya. mau. Kita tetap menjunjung tinggi dan menghargai orang-orang lama. Enggak di kotak-kotakan ya. Nggak di kotak-kotakan. Jangan Kita sampai semua kalau lah. bisa Guyup bareng. rukun. Dulur Selawase. Yo, Ya, mungkin gini bro, kita awali aja dengan mungkin sejarah berdiri Steko kali ya. Sejarah berdiri Steko ya kan kapan, terus juga di mana, terus pendirinya itu siapa. Awalnya juga kan berawal dari tongkrongan aslinya. Kalau nggak salah ya. Ya background komunitas itu background ya. pasti ada. Pasti. Awal-awal Berawal dari berdiri itu. dari apa ya. Ngumpul ngopi gitu ya. Ngumpul-ngumpul Pasti mungkin ngopi. sebagian besar komunitas atau klub pasti ngopi awalnya. Awalnya ngopi. Awalnya ngopi. Terus nih mungkin gue mau kilas balik ya. Dari bawahnya lu, dari bawahnya akarnya Dari Steko gimana? bawahnya. Karena yang namanya sejarah itu patut Iya, kita tenang terus ya kan. Kita hargai lah, Iya, jangan sampai melupakan sejarah. Sejarah. Betul. Gue nggak akan menghilangkan sejarah itu dan juga gue termasuk di orang yang di sekarang ini yang terhitung masih lama, cuman gue sama wakil ketua ya. Wakil ketua. Wakil ketua Om Tes. Om Tes. Om Tes Kecu. Steko. Halo, Om Tes. Nih, Steko. Steko. Kita lagi bahas Steko nih ya. Oke. Ya. Jadi Sejarah awalnya awal. sih sebenarnya Sejarah awal ya. itu sejarah awalnya kita nggak ngelupain waktu itu dengan ada figur namanya Alay Botak. Oh, Alay Botak. Alay Botak. Steko. Alay Botak Oh, mungkin Malay. orang. Oh Malay. Nih, Kalau Om Malay. Alay Botak. Masih kenal gua enggak Om Malay? Ya mungkin Oke. gue juga tahu rumah kediamannya mungkin di area Tangerang. Ya sana, betul. Tangerang. Gue dulu pernah jalan bareng sama dia waktu ke Palembang tuh. Beliaulah yang benar-benar penggagas utama
Penggagas utama. Penggagas utamanya sebenarnya ada satu masih. Oh. Satu lagi dia berdua sebenarnya sama Ahad. Dia yang Ahad sebenarnya itu dia yang cikal bakalnya. Cikal bakal. Cikal bakal yang berdirinya Steko. Berdirinya Steko Jakarta ya. Oh. Waktu itu kita belum mengarah ke Steko Jakarta. Mungkin dulu namanya Steko Lapangan Banteng. Oh, awal muasalnya Awalnya. Steko Lapangan Banteng. Karena kita waktu itu mungkin sering kita kumpul-kumpulnya Kopdar di ya? lapangan kopdarnya di lapangan Banteng. Lapangan Banteng. Kita kopdar ngumpul-ngumpul, kita keliling. Itu berawalnya dulu dari dunia maya ya berawalnya. Dari dunia maya kita maya. dari Facebook ya mungkin. Wah, kita lihat dibuka Om datang. Terus kalau mungkin gua yang ngebawa gua nggak akan lupain Andre waktu itu. Andre itu Andre apa? Andre Taulani? Andre ada Andre. Cuman mungkin orang itu sekarang agak sedikit sibuk ya. Mungkin jarang. Mungkin teman-teman di Scorpio juga jarang. Ya, ada beberapa yang kenal beliau cuman tidak sampai yang saat itu mungkin dia lagi sibuk dengan keluarganya atau pekerjaan jadi mungkin kita seperjalanan itu terus jalan lah nih. Kita Lapangan Banteng, kopdar dari lapangan ngobrol-ngobrol. Banteng pindah ke Taman Mini. Taman ini. Lapangan Banteng ke Taman Mini. Geser Taman lagi. Mini, kayaknya cuman itu aja. Dua doang. Dua doang, lapangan Banteng sama Taman Mini. Seiring jalannya Iya, waktu tuh. Seiringnya waktu terus di situ ada akhirnya ngumpul nih kita sebenarnya juga jadi 9 yang orang lama ini. Cuman saat ini cuman tinggal saya, Entes, Ahad, sama Petrus. Itu tinggal 4, tapi Petrus juga pun sekarang udah mungkin jarang karena mungkin dia kerja apa ya. Jadi sekarang mungkin didominasi dengan orang-orang yang generasi baru. Generasi baru. Generasi Mungkin sebagian milenial kelas, ya. Petrus Mungkin Petrus 7. kayak pernah dengar nama itu. Petrus yang rambutnya agak botak. Gimbal. Enggak botak, agak botak jidatnya gitu. Salah lu. Motornya itu platnya AB Jogja, dia plat AB Jogja. Enggak, ada juga namanya Petrus dulu anak kalau enggak salah anak YC. Dia rambutnya gimbal. Itu bukan teman STM gue juga itu. Kalau dulu zaman yang dulu Petrus itu penembak misterius. Itu beda lagi. Ini lari politik. Lah, enggak, itu cuma itu doang. Kalau kita tahu yang dulu ya kan. Oke, lanjut. Masuk tuh 4 orang. Terus ada juga Om Alek. Om Alek mungkin diantara kami yang paling dituakan. Dituakan, namanya dulu kita awalnya kita nongkrong merasa kita punya motor tangki kotak. Jadi woro-woro kumpul lah. Emang woro-woro itu yang sering tuh yang paling aktif emang Om Alek. Dari segala hal kita cetak baju pertama waktu itu mungkin saya udah sampai hancur tuh bajunya tuh yang di acara Kopdar Gap di Tegal. Yang awal-awal ya. Itu Terus kalau Om bisa jangan Alek, sampai dibuang tuh bro bajunya. ada bajunya. Rekondisi. Itu hanya 9 orang itu yang punya kaos itu. Jadi nggak sempet sampai dijual keluar, tapi kita tetap dikasih door prize di acara Kopdar Gap waktu itu di TSC Tegal. Waktu itu yang dapat saya dengar anak Schneider gitu. Om saya ini dapat baju ini di acara Kopdar Gap Tegal. Schneider. Terus sepanjang itu kita ada Om Alek, ada Om Doni, juga ada Om Daeng dan juga Om Andre tadi ya. Cuman mereka sekarang mungkin karena kesibukan ada pekerjaan, terus keluarga juga jadi Pekerjaan dan keluarga ya, hal yang utama lah. Ini kan hobi komunitas. Oke. Udah jadi tuh 4 orang. Seiring jalannya waktu nongkrong terus. Kopdar tapi segala macam. Akhirnya ketemulah kesepakatan atau belum panjang. belum, masih panjang lagi. Panjang ini. Panjang, Panjang nih. Karena sedikit banyak gua 4 tahun tahu berjalan juga tuh. Kita 4 tahun berjalan kita bingung mau kemana tapi Bingung mau kemana? bingungnya dalam arti kita Nggak kasarnya kesesat, ber-KTP. Ya, Gimana, waktu itu belum ber-KTP lah, kita punya identitas yang jelas. Taruh lu KTP apa nih? KTP maksudnya kita punya identitas yang jelas. Identitas yang jelas di dunia Scorpio. dunia Scorpio. Ya, Pada saat itu jelas belum lah. jelas Belum. identitasnya, masih terombang-ambing lah gitu. Ambing. Oke. Nongkrong aja ya. Oke. Waktu itu sempat kita ada masukan yang positif mungkin dari rekan ISG. Rekan-rekan juga ya yang Scorpio lah pokoknya ya. Om Bayu Harton juga. Oke. Satu yang paling kita nggak lupain tuh masukan paling banyak itu dari orang SRC. Mungkin bukan yang sekarang jarang aktif. Ada namanya mungkin Ki Dadan. Oh, oke. Ki Dadan itu bapaknya Ahad. Oh, bapaknya Nah, dia agak sedikit mengarahkan ini mau dibawa kemana ini Seko. Gitu. Tapi beliau kan karena dia orang membernya SRC Depok ya waktu itu ya. Kita juga waktu itu belum saya kenal Ki Dadan itu saya juga belum begitu kenal dekat dengan Om Vido. Oh, berarti Om pada Bimo. saat itu Ki Dadang itu Support.
berbicaralah kepada kalian, kita teman-teman dari Steko, dia berbicara mau dibawa kemana nih Steko, kayak lagu Armada ya kan, mau dibawa kemana, terus akhirnya, udah, soal gue kayak pusing kalau gue, terus akhirnya kita cuma pada saat itu langkah awalnya itu kita minta pendapat nih sama, karena kita kan juga si Om Alay ini bekas ex SWAT. Oke. Harusnya kita itu kisaran tahun berapa itu? Antara 2012-2013 ya. 2012-2013 ya. Oh. Kita 8 tahun yang lalu ya? 8 tahun yang lalu? 2012-2013. Terus kita semua anggota waktu itu belum anggota tetap. Jadi kita segerombolan yang nongkrong-nongkrong ini, ayo kita ketok pintu, kita kunjungin ke tempatnya Om Bob yang lama tuh. Mungkin Om Bob rumah yang lamanya. Bukan rumah yang sekarang ya. Okay. Kita mohon izin ketok pintu mau gimana kita lah ya istilahnya sebab beliau yang lama lah yang dituakan. Kita juga tidak menghilangkan. Kalau mau dibilang orang kadang kita anaknya SWAT juga kalau mau dibilang mungkin juga karena kita banyak masukan, banyak petua dari Om Bob SWAT. Oke. Masuk. Terus Om Bob nyaranin lu harus deklar. Harus deklarasi. Iya, deklarasi. Jadi lu udah tahu nih anak-anak ada tongkrongan tangki kotak di lapangan Banteng. Terus lu harus deklar. Waktu itu kita melalui Om Jos. Waktu itu Om Jos Sekser. Itu pas giliran Kopdar Gap di Ragunan ya. Yang pas saat Ragunan tuh. Waktu itu pas ada kiwil. Ya, akustikan ya. Pas ada kiwil kita itu 2014 ya. Kita terhitung itu mulai kita merasa kita udah Kopdar tapi juga tetap kita masih Kopdar Gap tuh deklar terus tetap kita berjalan. Seberjalannya waktu itu makin banyak. Yang nimbrung di tangki kotak. Bentar. Itu pada saat dibilang Om Bob bilang kalian harus deklar nih. Itu ke Om Arab doang atau ke yang 9 ini atau yang mana nih? Yang 9 ini termasuk Om Tommy juga. Om Hutomi. Pada saat itu di konfirm begitu terjadi pergolakan enggak tuh? Enggak juga. Nyaman-nyaman aja lah ya. Apa ngalir aja gitu. Apa terjadi apa gitu? Enggak. Ya kali gitu ada gesekan-gesekan. Kalau ya kita kan? pas deklar tidak ada gesekan, cuman pada saat itu sebenarnya saya waktu itu ada Om Murjani juga hadir. Om Murjani hadir, cuman mungkin saya juga tidak tahu waktu itu saya juga belum lama main di Scorpio kan. Mungkin karena dia ada sedikit ya maaf nih. Bukan kita membuka kan, ini ya. Sekali lagi kan, Om Alay agak sedikit memberi batas ke Om Murjani sebab pada akhirnya ya kita aja tuh ada Om Alek, Ki Dadan, terus Om Hutomi, Om Andre, Om Doni, saya, Om Tes, Petrus, Ahad. Yang pada saat itu yang termasuk yang orang lama 9 itu kita disebut ya. Jadi sudah terus kita udah berjalan waktu ada kita sempat jalan waktu itu saya nggak ikut ya mungkin karena saya ke Palembang waktu itu tuh teman-teman ada ngegas ke Lampung ya. Ke Lampung tuh hampir terus ngegas ke Lampung. Saya waktu itu ada proyek di Palembang. Hampir setahun ya. Itu saya tinggalin di 2014-15 ya. Setelah saya setahun pulang ternyata ini banyak banget Steko semakin membludak. Semakin membludak tapi juga antusiasnya pada saat itu, ya. Saya ini kita anggap keluarga ini tapi ada beberapa figur masih berkaitan dengan yang komunitas yang lama. Mungkin waktu itu paling banyak itu dari SC 225 ya. Pada saat itu ya. Ada Ki Adam, ada Om TB, ada dari SC 225 lumayan waktu itu ikut banyak, ada Om Yung gitu. Ikut nongkrong nimbrung bareng. Lama-lama mulai dibilang. Tapi dianggapnya sih bukan gesekan. Jadi teman-teman itu merasa perbedaan visi lah. Itu dia ikut bergabung. Ikut ngumpul karena motornya kotak. Waktu itu kan karena kita ngumpul doang. Apa ikut bergabung? Ya tidak. Itu udah dideklar. Kita belum deklar ya? Deklar sudah, tapi kita belum ada kasarnya belum ada aturan. Jadi banyak belum orang ada yang maksudnya berarti kan udah bentuk klub kan? Belum. Oh belum. Tapi udah deklar. Sudah. Kita udah menyatakan ada tangki kotak. Udah ini. Terus pas itu kan kita butuh waktu juga. Ini juga ngebedahin kita mau adanya kalau dibilang reformasi ya tapi pasti ada
ada yang beda pendapat, Pasti. ada yang pro dan kontra. Itu kita Pasti. sudah beberapa kali pertemuan, ada beberapa yang nggak mau gua kalau dijadiin klub, nggak mau gua kalau dijadiin klub. Enggak, tak dulu. Bentar dulu. Enggak, ini gue perjelas dulu. Perbedaan pendapat itu bukan berarti salah ya. Dalam artian itu saling menghargai pendapat yang berbeda ya kan. Kita harus tekan itu dulu. Duduk perkaranya itu seperti itu. Bukan perkara sih. Ini sambil minum nih. Iya, minum. Paling ngerokok nggak apa-apa santai. Nah itu kalau menurut gue sih itu. Nah coba lu tadi lawan berebutan. Enggak. Ya. Iya, yang gue jadi bingung, kayaknya di pikiran gue yang masih jadi rancu, itu udah deklar ya? Sudah. Udah deklar tapi belum berbentuk loh. Belum berbentuk, cuman baru kebentuk struktur. Ketua, ada wakil, ada sekretaris, ada struktur organisasi deh. Kita Tapi menurut lo itu belum berbentuk klub? belum. Secara sah kali, secara Secara sah sah. belum. Kau udah deklar? Deklar kita menyangka ini ada Scorpio, Mungkin Teki Kotak, Lapangan Banteng. beda persepsi mereka deklar itu dengan deklar mereka mungkin. Cuman kenalan doang. Jadi gitu. pada waktu itu definisi atau konsepnya deklar itu menyatakan apa? Menyatakan bahwa ada Ibu steko. kita Oh kami ada steko nih gitu. Ada Tapi- Steko. tapi Waktu bukan- itu mah namanya masih Lapangan Banteng. Tapi bukan klub. Belum. Belum. Oh. Itu makanya gue jadi bingung juga tuh. Deklar. Setahu gue biasanya kan ya. Biasanya kalau deklar itu menyatakan, oh ini klub. Kami sudah berdiri. Iya, kami sudah berdiri. Kalau Sudah- mungkin saya juga waktu itu belum begitu paham sejauh Belum. ini. Iya betul. Nah itulah Makanya makanya kita Belum. mereformasi, Nah, memperbaiki. memperbaiki. Nah, Betul. banyak juga yang nyentil. baik ya kan? Iya. Ini pengalaman ya juga. Mungkin pengalaman buat teman-teman. Sering saya ingin ke teman-teman di member ya. Eh, Kita udah kayak gini, udah mungkin makin banyak lah. Antusiasnya yang ini. makin mantap ya. Terus pada saat itu juga Alay cetak Penang. Ah. Cetak Penang, kebenaran saya juga pada saat itu saya humasnya. Saya paling banyak Sosialisasi lah. Sosialisasi dan kontak fisik dengan maksudnya sosialisasi ke Jawa Tengah, mungkin ke sowan-sowan lah. ke Jawa Timur, dan itu mereka kalau udah lihat itu ada Penang, lu berarti udah komunitas gitu. Lama-lama saya juga pikir pulang balik. Pasti. Wah, iya. Terus kembali lagi ditanya, Steko tuh apa sih Mas? aku dari acara Jamda hadir. Acara JNS hadir. Tapi kok wes itu jari tongkrongan, Hendi. Itu kita merasa kesudut itu di situ. Enggak tersudut, mungkin merasa itu mungkin ada sedikit masukan Support. lah. Sebenarnya itu Support. motivasi. Bahan introspeksi. Introspeksi. Ya, gitu. tapi ya seperti jalannya itu sempat saya pulang, saya cuman waktu itu curhat. Mungkin di sini yang ya saya enggak ini. Saya banyak mencurahkan ini ke Om Beni. Om Beni? Kan lu lebih Om Chandra. Beni. Om Beni itu dulu mungkin maaf nih kita bekas ex-nya Tosca atau apa ya, tapi akhirnya Ben lu baik-baik sama Tosca, kalau memasuki pada saat ini sekarang kan sudah tuntas urusan itu. Oh, Om Jo ya udah. Ben gini ya. Lu suatu saat lu datang ke sana, tapi balik lagi nanti orang sana ke sini pasti nanya rumah lu mana gitu. Oh. Nah, rumah lu mana? Lu kadang ke sono Bukan nyebar, rumah lu ini mana, Steko. rumah lu yang mana. Rumahnya yang gitu. mana? Bapaknya yang mana? Ini mana? Gue bingung Ben, nanti gimana itu? Ya, pada situ emang yang ngasih support paling ini Om Beni. Cuman kadang namanya tadi kembali lagi perbedaan kita juga. pendapat. Akhirnya dianggap jadi kontra dan ini jadi Hal yang ini, biasa lah ya, hal yang biasa. Hmm. Biasa kita nggak bahas ke sana lah gitu. Iya, Kita bahas yang baik-baiknya aja gitu. terus kita ya kayak Jamda, terus Kopdar, Gap, kita hadir terus teman-teman. Hadir terus ya. Hadir terus sampai JNS pun kita Nah. sampai datang banyak lumayan juga. Tahan dulu, stop di situ. Ini dulu kan tangki kotak orang nggak banyak yang tahu ya. Atau gua doang nih. Ini dengan hadirnya Steko ini berimbas nggak sih sama penjualan tangki kotak? Ngaruh nggak sih? Kayaknya harganya tiba-tiba mahal gitu. Ngaruh nggak sih? Nggak juga. Ngaruh lagi soalnya juga banyak. Kita juga bukan harus murni tangki kotak gini. 2002 2004 ya. Ya. Ini kembali lagi saya ini. Mungkin yang punya tangki jet 2005 ke 2009 ke 2010. Akhirnya mungkin yang dibilangnya Steko siluman itu banyak juga. Kita tidak kaku-kaku banget harus motor 2002 dan 2000-an. Tidak. Akhirnya mereka Modifikasi jadi gitu. Steko walaupun Jadi bukan Steko, 2002. walaupun bukan 2002 2004. 2004. Tapi seperjalanan itu kan jadi kita jalanin ini ke sana ke Tasik kemana. Jadi orang kayak bawa virus. Nah, Tadi yang kok ngerasain jadi- motor yang ini. Sebenarnya sih gini,
Kalau yang lu tanyakan tadi itu sebenarnya sih balik lagi ke tipikal orang Indonesia. Karakter. Ya biasanya tipikal Indonesia kan begitu. Jadi sesuatu yang udah lama ya kan akan booming lagi ya pada saat sekarang gitu loh. Karena tampilannya bagus kali. Karena tipikal orang Indonesia begitu. Yang kelihatan klasik itu akan Tapi lu sempet trade in lagi. pakai steko? Ya iyalah. Sempat gua jual murah apa kalau Nah, ya makanya kan. sesuai ini sesuai zaman. request di airbrush lo dengan harga 2002. iya dengan harga cuma 450 gua jual sesuai request airbrush. Gitu. Sekarang secondnya aja istilah nyari yang di bawah 600 susah banget. Oh. Sekali orang posting di langsung Yamaha Scorpio ngantri. Indonesia langsung 1 detik. Om, Udah langsung posisi di DP-in. mahar. Karena Ya, dulu ya kan awalnya keluarnya Scorpio itu tadi yang di opening gue bilang. Scorpio itu 2002, 2003 itu dulu awalnya nggak laku. Jadi lakunya itu pada saat Jet tuh 2005 gitu loh. Ini menurut evaluasi gue dan yang gue rasakan gitu ya. Karena gue juga dulu dari punya Steko gue jual sampai gue ganti pada waktu itu 2005 Ya, gue beli lagi yang Jet gitu. Ah. Nah itu lakunya pada saat 2005 tuh. Soalnya kita ngelihat juga pas giliran nongkrong sama ISC Jakarta nih, mereka lebih banyak jet. Bahkan new. Nah, karena emang kan orang-orang lama Scorpio itu lakunya pada saat ganti tangki ke Jet. Ke Z ya. Pas jet itu Nah pada 2005 saat itu. sekarang itu tadi yang gue bilang tipikal orang Indonesia gitu. Biasanya sesuatu yang dulu nggak laku, nah sekarang Biasanya tuh klasik ya. Klasik. Klasik. Sampai muncul kan dulu ada yel-yel ori-ori mumet, ori-ori amat. Itu kan sempet itu, Gitu. Jadi kadang-kadang kita nongkrong di Condet waktu itu ya, mungkin di sekitaran Condet ya. Wah, ada sampai gontok-gontokan, wah ori-ori amat lu ini. Nah, tapi akhirnya kan kembali lagi kan itu cuman selera. selera. Nah, gini balik lagi ke masalah Steko. Oke, masuk lagi. Ya, Masuk lagi yang tadi tuh. Masalah Steko Jakarta. Oke. Ini notabene berdiri tahun berapa sih? Aslinya? Aslinya. Jadi notabene gitu. Tadi kan udah diurut. Resminya lah kalau bisa dibilang ya. Tadi Resminya kita dari deklar itu. Tanggal 12 bulan 12. Tanggal 12 bulan 12 2012. 2012. resminya berarti 2014. Direlap. 2014. 12 berdirinya itu. 2012 Tanggal lahirnya. bulan 12. 2014. 2014. Oke. Tapi kalau balik lagi yang gue tanya itu yang lu bilang tadi kan deklar tapi belum kebentuk klub. Ya, Itu gimana itu? Itu masih pergolakan. Oh. Masih pergolakan, kita beberapa kali pertemuan, mentah lagi ketemu dan pada akhirnya Itu nggak masih lama gue dari bingung tuh. Iya, jadi gini, Bang. Jadi deklar Bukan, dia kan tapi belum menyatakan klub gitu loh. nah, beda konsep mungkin sama zaman lo. Zaman lo mulu nih. Mungkin beda konsep pada saat itu. Kesannya, Bang. zaman gua. Enggak, mungkin batu. nih. Apa zaman batu kali. Kalau dulu ya, nih lu koreksi nih kalau salah nih. Kalau dulu yang gua tahu nih, begitu deklar dia sah menyatakan sebagai berdiri sebuah organisasi atau klub. Kalau ini kan belum, masih terjadi pergolakan, tapi mereka kenalan ke publik. Bro, gua Menyatakan kalau Steko itu ada. ada, gitu kami ya. ada Steko nih. Gitu. Berarti resminya kepengurusannya tahun berapa? 2014. 2014. Dideklarnya tanggal 2014 juga. Ya sebenarnya sih nggak tanggal itu juga, tapi agak pas giliran kita setelah deklar itu kita kumpul di Cibinong tuh. Di Cibinong di kediamannya Om Alek. Itu yang hadir mungkin Kidadan. 9 yang Steko ini nih. Om Hutomi, Entes, saya, Andre, Doni, Daeng itu hadir. Pada saat itu ya awalnya saya ditunjuk sebagai ketua. Awalnya. Tapi awalnya saya waktu itu belum siap. Tapi saya minta. Saya mau jadi pengurus tapi saya jadi humas. Pada saat itu. Karena waktu itu yang punya dilihat kriterianya yang punya luang waktu dan yang bisa warawiri. Berarti siapa ketuanya? Akhirnya kita sepakat ketuanya pada saat itu Om Hutomi. Om Tom. Oke. Terus berjalanan Om Tom udah makin kita punya kayak kita bersosialisasi dengan teman-teman dari YSC, dari Sonic mungkin waktu itu Iwan PY dan Om Arif, juga Adi suka datang terus Di Lapangan Banteng apa di mana tuh? Lapangan Banteng ya. Terus kita mau ganti-gantian karena dulu membernya tuh lebih banyak di utara, di Priuk, dan juga di Jakarta Timur juga banyak kita seperti di Cijantung, Ciracas, banyak. Jadi
ganti-gantian kita Tersebar ya. bulan ini mungkin di Sini. Taman Banteng. Nanti di bulan Pupar ada di berikutnya Pupar. di Taman Mini. Di Pupar ada di Pupar. Di Pupar kita cuma nongkrong ngopi tuh di tempat Pak Hendra tuh. Sering saya juga sampai berapa kali tuh di Pupar. Di Pupar ada nggak member Steko? Banyak lah. Di Pupar enggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Cuman kita suka nongkrong di situ. Oke. Jadilah ya Steko. Terjadilah kepengurusan Steko. Nah, terus setelah kita ngomongin pokoknya udah jadi lah ya. Udah Udah ada jadi. kepengurusan, ada struktur kepengurusan. Dulu. Tar dulu Ada terus. yang mau gue tekankan juga nih. Apa? Dulu kan sempat juga terjadi gonjang-ganjing juga ya. Sempat dengar wah Steko nih bukan klub. Ya. Steko bukan klub. Iya. Ya. Nah pada akhirnya ya gue juga kenal lama Arab ini pada saat kenal intens maksudnya ya, kenal lebih akrab pada saat mau mengadakan Mungkin karena udah lama ya. Intensnya ini. acara pertarungan itu. Pertarungan di sini di Si- tempat Cafe Lupran itu. Oke. Gue kenal Abah, gue cuma lihat Abah. Kafe Ini orang dia paling nih. vokal. Ini orang paling vokal nih gue lihat Abah Rahman itu. Pada saat itu gue yang cuma Kesel ya kita ngeliatnya ya? Kesel ya? Oh ini orang vokal banget nih dulu. Oh anjir orang lama. Jadi kita memaklumi kevokalannya dia gitu. Berarti lu mungkin rada kesal juga kalau di gue apa gitu. Ungkapin aja. Tapi pas giliran di belakangnya, ini kok orang vokal, Oh iya. mulut, tapi bisa baca doa. Ah, Itu kan. Ada sisi potensi luar biasa juga di balik itu semua. Ada lah. Nomor rekening lu berapa? Nyogok. Biar dipuji. Mungkin pada saat itu juga kalau orang awam yang nggak ini orang siapa sih ngomongnya gini Tapi banget gini. udah tahu itu Abah Rahman. Ya kalau mungkin Waktu yang itu mungkin gua baru-baru Pedro gitu. yang kasih tahu Pedro Swat. Itu Abah Rahman orang dari garis. Ya, tapi lu kesel saat itu? Kesel sih enggak. Cuman Gua kesel. gua kesel Karena waktu kenal lama kalau gua datang kan. terlambat. Dia pada minum jus. Sama video gua terlambat datang. Gua bareng SCI Cilengsi tuh. Akhirnya wah sialan gue pada dapat minum duluan gua. Udah yang ada aja. Tapi dapat minum kan? Minum. Oke. Tadi udah masuk tadi ya, udah jadi. Jadi kepengurusan. Sekarang member berapa banyak? Kalau sekarang yang Tadi yang gue tanyain itu belum dijawab belum. yang Bro. apa tuh? Yang mana sih? Yang pergolakan itu yang Pergolakan itu tadi mau diterusin. Apa? Nah, pergolakan. Pergolakan masih kita nggak ketemu sampai 4 kali rapat. Waktu itu pertama di rumah Om Doni di Cijantung. Hasilnya masih tetap kita waktu itu tidak mengambil secara mufakat. Jadi masih tetap karena memang yang menginginkan kita ada aturan itu sebagian besar orang-orang regenerasi di bawah ini yang 9 ini semua. Jadi tidak ketemu. Akhirnya kita merasa diam di tempat, jadi jalan masing-masing. Ada sedikit kekecewaan dari kubu A, B, kan karena kita ada yang kubu Cipinang, kubu Priuk, terus kubu Cijantung. Jadi, tapi tetap kita berjalan waktu itu. Tapi saya pas giliran ingat saya pas waktu Om Tom juga mungkin karena dia mau mengatur membernya, dia tidak punya berlandaskan. Jadi kadang-kadang ada member, lu ngatur gua, emang ada aturan di Steko. Kadang dibalikin begitu. Saya soalnya gini Rap. Jadi ya yang gue dengar lagi nih ya kabar burung katanya ada yang gak setuju gitu loh terjadi kalau Steko tuh dibentuk jadi klub atau gimana gitu. Ada, benar itu. Ada ya? Benar. Nah, gini Rap. Jadi gue sempat dengar nih ya isu-isunya juga. Jadi ada beberapa yang mungkin merasa dituakan di Steko. Jadi nggak setuju gitu loh berdirinya Steko tuh menjadi klub gitu. Menurut pandangan lu gimana tuh? Apa lu berpandangan, wah udah pokoknya yang penting Steko tuh jadi klub, ya kan? Biar bisa terarah atau gimana? Nah, gimana tuh Rap? Bener, kalau dibilang ada beberapa ya, tapi tidak semuanya. Mungkin Itu emang orang yang dituakan itu apa gimana? ya orang lama. Apa merasa tua? Orang lama. Jadi gini, saat itu yang ya kita nggak merasa paling berkompeten dengan hiruk pikuknya di Steko Jakarta, tapi yang paling konteksnya kena itu ya kita yang sering ke sana ke sini itu nanti konteksnya kena ke kita. Jadi pada saat tadi pertanyaan yang kata Steko kan bukan klub, itu sering ke kuping ke telinga kita itu sering
seperti nggak enak juga didengar kan. Tadi bilang Steko apa di Jakarta, rumahnya mana, bapaknya siapa. Sementara kalau jalan keluar ke Lampung, ke Jawa Tengah, ke Jawa Timur, ini kita Steko Lamongan Banteng, tapi gua kadang-kadang suka bingung. Gua di Jakarta, Steko Jakarta, rumahnya di mana, banyak ya. Itu pertanyaan itu lama, satu poin itu. Terus juga kita lama-lama kan kita juga konteksnya bersosialisasi lah dengan komunitas atau klub-klub yang lama ya. Ya cibiran-cibiran itu ya cukup lumayan dahsyat. Terus ya udah, saya juga merasa ya buat pribadi saya dan yang merasa ini mau maju Steko seperti apa kan, ayo nih kayak gini terus nanti kita apa, terus lama-lama muncul kita mau jadi pemain apa mau jadi penonton. Betul, akhirnya bikin mindset baru ya. Pada saat itu ada kebenaran, ya bukan kebenaran, dan kita mengharapkan ada fenomena itu waktu itu ya. Tadi kembali lagi, waktu itu ketuanya Om Hutomi ya. Jadi sebenarnya dampak itu di depan mata. Jadi tiap ada, wah lu jalan semau lu, jalan nggak kabarin gua, wah lu jalan kemana aja, gua tuh ketua ini nih. Nah sementara yang ditanya orang itu dia ngerti aturan. Loh, kok lu ngelarang gua? Emang ada aturan di Steko Jakarta? Nah sebenarnya itu jadi ya kalau buat saya jadi sentilan. Wah, iya polemik benar. ya. Nah terus udah mulai dari situ. Terus saya pelajarin beberapa yang ini. Saya cuma ngeraba-ngeraba siapa sih yang mau ada aturan dan siapa yang mau tidak. Tapi akhirnya udah kebaca. Itu nggak jauh waktu itu di acara dekadenya Asoka ya. Oh di Karawang. Yang waktu itu mungkin ada yang kesurupan tuh dari CS Cirebon tuh. Ya, Oh yang di apa kafe apa itu? Di dekat rel kereta api tuh kalau Ya, kita ingat kan, Oke. si Wiwit sama si membernya si Togar itu pada ini. Terus sepulangnya kita itu karena mulai kayak ayam kehilangan induknya tuh. Lu jalan sendiri-sendiri gitu. Sedangkan kita dikira wah Steko biasanya jalan segerombolan barang gitu nih jalan. Si ini ke sana, saya juga jalan ini kan. Ya udah, terus besoknya ya nggak tahu kabar nggak enak juga, Om Hutomi mengundurkan diri jadi ketua. Terus kita coba klarifikasi, kenapa Om, ada apa? Saya coba berapa kali temuin Om Tommy, ternyata susah. Lama-lama berlanjut sebulan, 2 bulan, lama-lama kita yang lama-lama Om, saya ketemu Om Tes, ini kita yang mau dibawa kemana ini Steko? Ya udah kita kumpulin waktu itu di lapangan Banteng, hadir waktu itu sekitar 24 orang. 24 orang kita tanya ini siapa yang setuju dengan adanya aturan dan siapa yang tidak. Pada saat itu mungkin ada 90% ya setuju dengan adanya aturan, tapi ada orang lama ini yang merasa saya juga nggak ngerti ya adanya aturan, jadi seolah-olah kayak seperti adanya hantu. Dan kita juga sepakat teman-teman diskusi, kita ada aturan tapi jangan sampai aturan itu menjadi beban buat member. Kita kupas lagi, kita rangkum lagi, kita rangkai lagi poin-poinnya. Ya mungkin waktu itu ada dari tetangga sebelah nih, ADART gue seperti ini. Itu kita ulas 3 bulan lamanya lah. Udah setelah 3 bulan oke setuju, deal. Jadi waktu itu kita sepakati belum pemilihan. Tadinya saya mungkin ini kejebak ya. Kejebaknya dalam Itu arti jadi sepakat jadi ADART. Jadi ADART dulu. Jadi ART. ADART dulu. Jadi klub. Hah? Mau bilangnya enggak bilang klub ya, tapi sekarang udah ada ADART, udah ada penang, udah ada member, udah ada struktur. Ya, terserah orang mau menyebutnya apa ya. Betul. Terus kita ada Mubes. Teman-teman nginiin Mubes. Enggak jauh dari sini kayaknya. Mungkin sekitar 600 meter dari tempat ini ada kafe di sini dekat penjara nih, namanya saya lupa ya. Bukan di penjara kan? Bukan di penjara, itu di pinggir itu pemasyarakatan itu ada kafe. Oh iya banyak itu Cipinang Jaya. Di situ. Yang Majestic tuh. Kediamannya member kita Om Donald, mungkin Om Donald kan sekarang bendahara kita. Ya. Terus kita Mubes tuh, tadinya sih saya udahlah, gua yang penting gua ikut aja, gua support. Waktu itu saya nyalonin ada beberapa kriteria. Saya nyalonin Benny, nyalonin si Bambang, dulu ada Bambang. Oh Bambang. Oke. Pas giliran Kutai ini saya nggak tahu. Tiba-tibanya pas giliran ditulis whiteboard tetap saya yang kepilih. Saya juga udah mungkin yang ketiga ya. Waktu itu ini tadi ada kelewat ya. Ada kelewat satu, kita pernah ada pelantikan.
Itu padahal kita belum berwujud sebagai komunitas atau klub, tapi kita ada pelantikan. Kenapa? Bisa begitu? Itu jadi gimana ya? Saya juga bingung. Saya juga bingung. Saya pernah ikut di komunitas pendaki gunung, walaupun mungkin kita orientasinya di alam. Ini kalau ini kan di motor, tapi di situ ada struktur organisasi, ada pelantikan, ada keanggotaan. Oke. Saya waktu itu ya ikut aja deh. Orang namanya udah waktu itu kita bubes di puncak ya itu. Itu enip kedua apa enip ketiga saya ingat ya. Itu di puncak waktu itu banyak itu kita ngelantik hampir sekitar 9, 10, 12 orang. 12 orang. Lumayan. Contohnya tuh ada Om Syukur, Om Bambang, Om Abel, ada Om Donald, Ya, termasuk di pokoknya generasi banyak itu. lah ya, banyak Di lah, generasi yang setelah 9 ini itu. Dilantik situ Om Lutfi, Om ini semua. Itu dilantik kita diceburin kolam renang itu jam 2 pagi. Nyari penang tuh. Penang dilemparin ke kolam renang. Ya itulah ininya. Perebutan ya nomor. Ambil. Akhirnya tuh siapa yang dapat penang nomor berapa dia yang dapat. Itu nomor regisnya dia. Saya juga waktu itu lu udah ada pelantikan, udah ada penang, ini mah klub. Ya kalau kayak tangga-tangga sebelah ya iya. Terus lu acara JNS hadir, acara Jamda hadir, Kopdargap hadir, acara ini hadir, terus acara Yamaha apa hadir gitu juga. Udah seberjalan itu. Tapi ini saya udah ini terus pada saat itu udah setelah pelantikan paginya kita diskusi rapat. Waktu itu karena Om Tommy udah hampir kepengurusannya 2 tahun harus ada yang ganti dong. Pemilihan ulang. Okay. Tapi di situ jadi tidak ketemu, tidak ada pemilihan pun karena dari yang orang-orang lama itu menolak, nggak mau. Menolak. Akhirnya ya itu terus Om Tommy terus. Tapi akhirnya di Asoka itu Om Tommy mengundurkan diri dan kita kehilangan nggak ada pemimpin, akhirnya pada jalan masing-masing. Saya melihat ini miris, cuman kan ada masukan dari Opa Ibeng, ada masukan dari Om Bimo, ini Rap, lu yang lama siapa tinggal? Saya mentes. Itu harus lu iniin. Itu belum bentuk klub. Belum. Sebenarnya mah udah kalau menurut gua sih, cuman bahasanya aja yang belum. Ini kan kita lagi ini dulu, kupas dulu. Terus dari ISC juga ada masukan. Lu tuh udah kayak klub, lu udah kayak komunitas. Lu ada pelonco, ada pelantikan, ada peneng, ada keanggotaan, ada banner. ketua, ada banner, ada lambang. Udah akhirnya sudah kita jadi tadi kembali lagi ke ADRT jadi akhirnya mubas. Waktu saya jujur aja saya tidak tahun kayaknya ini baru 2 tahun ini. Baru tahun ini. 2 tahun setengah, ngomong 3 tahun. Itu 2 tahun setengah yang lalu itu di Cipinang ini akhirnya pemilihan. Berarti tahun 2018. Ya antara 2018. Terus pemilihan akhirnya ya saya juga nggak ini mau siapapun ketuanya mau siapapun saya ikut. Karena saya di sini intinya mau nyelamatin ini Steko mau dibawa kemana? Mau dibawa ke lebih baik, ke arah yang lebih baik. Cuman kalian semua berkomitmen. Ayo ini jangan cuman katanya, jangan cuman hayo, tapi ayo bantu gitu. Terus akhirnya ya saya juga nggak ini, akhirnya saya yang kepilih. Terus teman-teman merasa kasih hak prerogatif ya saya memilih orang saya. Saya akhirnya pilih di sini yang orang lama saya pilih tes. Di dalam kepengurusan kepemimpinan Om Arap. Saya pilih wakil saya tes. Berarti pada saat itu pemilihan itu hanya pemilihan voting. Ketua umum. Voting. Ketua umum terpilih berarti punya hak prerogatif untuk menentukan orang yang membantu di pengurusan Steko. Oke. Udah berjalan, baru mulai di situ kita terasa karena kebenaran teman-teman itu yang memprakarsain emang sebagian besar pengen Steko ada perubahan yang ke arah yang lebih baik. Ya, tapi intinya sebenarnya intinya aturan itu. Kalau kita siasatin ini aturan sebenarnya. Yang jadi semuanya jadi permasalahan itu aturan. Kita mau gimana, lu nggak punya rule, lu nggak punya rel, lu nggak punya panduan, lu mau gimana? Terus udah lama-lama di situ kita jadi terus kita punya agenda. Karena anggota itu berhak dia ini kita mau punya progres, agenda kita, program kita apa, ini. Akhirnya pada saat itu program kita kuatin dulu di dalam nih. Internal. Tapi waktu itu sudah ada woro-woro bagaimana kalau saya usul gimana kalau kita masuk IMSI. Gitu. Itu awalnya. Tapi waktu itu jadi biar terarah dan terukur. Udah waktu itu kita udah punya niat begitu. Ternyata di IMSI masih kayak gak ada respon. Gak ada link masuk ke situ. Tiba-tiba gak ada respon gimana nih? Gak ada respon jadi kita belum ada orang ke
IMSI-nya. Oh, belum ada ininya. Linknya. Oh, belum ada link. Berarti bukan belum ada respon. Bukan ada respon, beda persepsi nih. Waktu itu belum Agus Meong itu belum baru itu Ken Duri kayaknya inget yang Agus Meong di Semarang. Oke. Pilih itu. Karena juga belum begitu kenal dekat sama Agus Meong. Belum jadi ketua. Tiba-tiba saya ketemu Om Sigit Hore. Ketemu Om Sigit Hore. Om Sigit, lu udah masuk RFI. Kita ketemu waktu itu di Cempaka Putih apa tuh? Yang Yamaha apa? DDS. DDS. Kita ketemu di DDS waktu itu ada YSC, ada SMC, Om Ajis juga, terus ada Om Sigit. Jadi mereka kayak, ayo masuk. Nah, terus saya share di foto, terus teman-teman, bisa nggak kita masuk RFI katanya? Oh bisa, syarat-syarat apa? Punya ADART, terus ada struktur kepengurusan, bla 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 bla. Udah, terus keanggotaannya di atas berapa nih? Nah, akhirnya kita coba langsung buru-buru tuh sekretaris kita bikin. Akhirnya sudah nggak lama sekitar 5 bulan baru kita bisa ada agenda kegiatan YRFI kita diikut sertakan, udah mulai. Nah udah itu yang penting, ini udah nih YRFI. Kembali lagi ke permintaan anggota, gimana IMSI, setuju gak? Kita voting tuh di grup, siapa yang setuju kita masuk IMSI, ternyata 90% juga. Oke, dari sekian banyak ini ya, terus cerita. sekian banyak bulan tadi ya. Bulan tadi. Terus gue juga ada pertanyaan baru lagi nih. Pertanyaan lu baru mulu. Iya. Ya namanya pertanyaan baru kan ya baru lagi gitu loh. Oke. Tadi sempat dibahas Steko itu masuk IMSI. Itu kenapa? Maksudnya Motivasinya apa? Motivasinya Steko masuk IMSI itu apa tuh, Bro? Keinginannya apa? Iya. Mungkin apa karena apa ya kan? Apa pengen bagaimana? Hal yang mendasari deh gitu. Apa mungkin begini nih. Jadi kan karena klub atau komunitas itu biasanya kalau emang kita mau diakui kan kita punya landasan hukum ya kan. Kalau klub ngurus sendiri itu kan bukan sulit ya, tapi kan butuh biaya atau apa. Oke. Nah, kalau masuk IMSI kan otomatis kan sudah terakui di notaris dan juga Menkumham. Nah, apa seperti itu atau gimana? Punya label hukum. Betul. Gimana Surap? Saya rasa ya itu. Utamanya salah satunya. Jadi teman-teman waktu itu ya kita biar mungkin punya kan rumah lah. Nimbang waktu mungkin itu. punya rumah juga kali ya. Punya rumah. Terus tapi kan dibilang ini ada uang pendaftarannya. Terus kita lihat dari ini nih, oh IMSI ada legalitas Kemenkumhamnya. Ya. Terus teman-teman bilang ya udah, dan ini juga biar teman-teman waktu itu menganggap ini IMSI ini wadah buat istilahnya rumahnya Scorpio ini. Rumahnya Scorpio. Contoh Scorpio Indonesia. Mereka lihatnya itu. Terus kita kan juga nggak cuman di Jakarta aja, tapi yang mungkin kita juga kadang-kadang teman-teman yang belum ini Nusantara ya. Dapat apa sih masuk IMSI gitu ya? Itu pertanyaannya gitu, pertanyaannya. Wajar. Kalau kita mungkin dibilang dapat apa? Hal yang manfaat itu jadi nanti datangnya juga bukan berupa materi. Betul. Saya mungkin ngerasa ini teman-teman pas giliran kita menjadi keanggotaan tetap IMSI, ya kita nggak bohong ya. Misalnya kita kayak kemarin mungkin ada tim kita tuh ke Aceh ya. Itu saya juga tidak lepas mengucapin terima kasih banyak ya sama IMSI ya. Sampai dari mulai Lampung sampai Palembang, terus sampai Jambi, Riau, Rantau Prapat, terus sampai Medan, sampai ke ada Acehnya lah, Sabangnya. Sebab emang karena kebenaran sekali kita bareng Gubernur IMSI Jawa Tengah waktu itu berangkatnya Mas Padi Toto ya. Jadi mereka semua ya bukannya kita merasa ini banget, tapi meriahnya mereka menyambut kita itu di tiap kota itu. Karena kita selain bawa bendera Steko Jakarta, kita juga bawa bendera IMSI pada saat itu. Dan dulu sih kita kegiatan kayak mau kegiatan apa-apa, boro-boro istilahnya dari orang lama tuh bisa sampai ikut hadir dan ikut merekomendasikan, apalagi ikut merestui. Setelah kita masuk IMSI, saya rasa saya ngundang punggawa-punggawa IMSI malah justru
antusias. Mungkin contoh kemarin ya, mungkin saya kan karena kemarin terbentur dengan COVID ya, kita mengundang semua yang pas kita giliran tumpengan sebenarnya kita mau acara gede tapi belum siap dengan situasi COVID ini. Itu kita undang dari IMSI nasionalnya Sigap datang, mungkin dari regionnya juga perwakilan ketuanya sama sekjennya ada gitu. Terus pas pelepasan member kita mau ke Aceh dan menghadiri acara Sumatera Utara itu SSU ya? Iya, IMSI itu juga bisa ngelepas juga ada. Abah juga kebenar waktu itu ada di situ di Cempaka Putih di kediaman Ibu Boy. Mungkin kalau dulu kan ya sih bukan kita merasa wah apa, tapi kan ini nanti jadi fenomena ya kebersamaan gitu. Apa salahnya sih? Pedulian lah. Ntar gantian mungkin giliran Garis nih mau ke Sape gini-gini. Mungkin ya gantian. Apa salahnya gantian. Feedback Ya begitu. Jadi apa sih? Mau ke Sape ya. Ke Sape lu. Sama siapa? Sama Sape. Jadi sebenarnya ya itu sih harapan itu perlu ya kan? Harapan kita perlu entah kapan ya penting kita punya harapan ya. Gratis kan. Angan-angan kan gratis ya. Lanjut. Apa nih pertanyaan yang lain? Terus itu kan tadi sebelum masuk IMSI maksudnya motivasinya apa? Nah setelah masuk IMSI ya, apa yang dilihat? Apa yang dirasakan? Apa yang dirasakan dia juga mungkin punya apresiasi tersendiri tentang program IMSI atau gimana gitu loh. Ya. Jawaban jujur ya. Harus jujur, harus jujur. Enak bilang enak, kagak bilang kagak. Iya. Jangan mentang-mentang lu duduk di depan gua kan lu bagus-bagus. Jawabannya jangan diplomatis banget. Oke. Jelek lu bilang jelek. Pertanyaannya ini Steko kan yang termuda anggotanya ya, Region 1 ya. Ya kalau Sonic udah lebih lama apalagi Garis ya. Kita ya waktu itu ikut tapi di sini gue melihatnya ya situasi nggak begitu beruntung ya, tapi kan ini kan kita juga nggak merasa pengen masuk tiba-tiba nerima manisnya doang. Pasti harus ada perjuangannya kita. Itu hal yang sulit itu kan menyatukan visi misinya. Ini berat di ya kita ini bukan Region 1 ya, tapi kita berharap mungkin Region 1 ke arah yang lebih baik. Kita juga kan jadi contoh Region 3 berikutnya. Region 3 dan 2 mereka udah lebih terorganisasi rapi. Dan, mungkin udah ada program-program kesana kesininya udah ini. Ya tapi kita juga dari Steko Jakarta tidak cuman mengkritis tapi ada istilah ini lu jadi anggota ya bukan berarti lu mau nonton ngeliat dapat manisnya tinggal bagus ya. Kita juga harus berjuang. Ini bahu membahu. Jadi cuman kritis doang ya kan kayak oposisi. Nggak ada solusi. Bukan nggak ada solusi tapi nggak mau berkecimpung. Susah juga. Ya kalau Steko kan ya sudah kritis tapi mau berkecimpung. Mau kritis dan juga mau berkecimpung. Bagus. Kita juga nggak ngelihat wah ini mau kalau udah tinggal rapi aja mah enak Mas. Ya, semua juga mau gitu. Cuman kita bangun bareng-bareng gitu ke arah yang lebih baik ya kan. Gitu aja. Gitu aja. Jangan panjang-panjang ntar malah melebar. Gitu aja. Aduh. Kalau mau dilebarin enggak apa-apa, jangan lebar-lebar lah. Udah. Gitu terus udah jadi nih Steko. Untuk harapan kedepannya Steko ini pesan-pesan buat membernya ada nggak? Jadi gini aja deh untuk hasil rangkuman tadi pembicaraan dan obrolan santai kita ya kan tentang Steko Jakarta ya kan berdirinya, sejarahnya, pendirinya ya. Hasil rangkumannya fixnya Steko ini berdiri tahun 2014 ya, tanggal 12 bulan 12. Tapi ini dia namanya Scorpio Tangki Kotak Jakarta, hanya Jakarta aja. Berarti kalau ada yang mendirikan Scorpio Tangki Scorpio Tangki Kotak Bandung, itu bagaimana? Sejauh ini kita ada koordinasi aja, tapi setelah wilayah daerah ini belum ke arah situ. Kita mau
ngurusin yang di dalam dulu Jakarta nih. dulu. Biar rapi dulu. Kita mau ngurusin di luar, kita di dalamnya belum rapi. Rap, tapi kalau yang isu-isu itu gimana tuh? Isu apa? Oh, kalau yang Ada itu kan itu stakeholder hanya Jakarta, ini. gimana gitu? Tapi itu emang dia ranahnya di Sumatera Utara. Biar orang Sumatera Utara yang gitu. Mereka lebih tahu. Oke. Kita juga penting ada koordinasi lah ya. Peran kita waktu itu kita bukannya kita mengintimidasi mereka, kita cuma menuntun, tapi anggapan mereka lain. Itu kita ada dapat himbauan dari Ketua Sumatera Utara, Om ini kan keluarga Steko juga ada di Deli Serdang, tolong Om tuntun supaya ini. Oh ya nih tadi saya udah berkali-kali coba, Om ini aja struktur kepengurusannya ini. Ternyata dia nggak bisa munculin juga, ditunggu 3 bulan sampai acara sesi mulai. Ya saya terserah, itu nanti yang menilai bukan saya, karena yang punya jurinya di sana. Aduh, panjang juga nih. Ya kalau yang ada udah ini sih ada Batam ya, Steko Batam itu jelas masih berkibar terus. Deli Serdang kalau nggak salah. Deli Serdang tinggal beberapa tapi masih ada. Terus Lubuk Pakam, terus Steko Lampung cuma ada beberapa ya. Itu tapi kalau yang eksis terus saya lihat Steko Batam. Oke. Nah, terus ngomongin steko-steko yang di luar Jakarta nih, kan ada logonya ya kan. Kalau dilihat dari logo steko tuh kayaknya fenomenal juga ya, logo ya. Fenomenal. Nah itu gimana tuh? Itu kan gini, dengan bergabung dengan Steko Jakarta di IMSI itu otomatis mempunyai legalitas. Oh, ya. ini Dan juga berarti udah berhubungan dengan hak cipta dong. ini Nah, itu gimana tuh? Untuk mengenai logonya ini kita bicara logo sekarang nih. Panjang lah. Ya. Gimana tuh? Kalau ada yang mungkin teman-teman yang baru nimbrung gitu kan juga belum begitu tahu paham ini aturan main. Nah, makanya kita edukasi ya kan. Iya, banyak itu ada nggak usah kita jauh-jauh ke Jawa Barat, ke Jawa Tengah ataupun ini di Jakarta pun banyak. Mereka merasa ini motor dia Steko, terus dia kumpul ngopi 3 orang, 4 orang, 5 orang, 6 orang, 7 orang, 8 orang. Akhirnya mereka mengikrarkan sendiri dia merasa Steko. Nah, tapi ya otomatis kembali lagi dengan aturan. Sebab apa ya? Mereka sebenarnya pengen eksis. Tapi kembali lagi kalau ditanya dia siapa, bingung juga gitu. Jadi kita sih bukannya lo harus ini begini, lo harus jelas, tidak. Itu hak mereka masing-masing. Cuman kan di sini kami dari Steko Jakarta ini sering yang kedapatan getahnya. Sering yang kedapatan getahnya. Kadang-kadang kita ditelepon sama Magelang, Om kemarin gue beli knalpot, ini gue udah transfer rekeningnya terus barangnya nggak kekirim-kirim, ini namanya ini inisialnya terus di belakangnya Steko. Terus coba lihat foto orangnya, saya lihat koreksi dong, bawa logo juga kan. Terus saya lihat lagi, ini bukan member saya Om. Makanya saya tekankan di Jawa Tengah, di Jawa Timur itu yang benar-benar member Steko Jakarta saya itu ada penangnya, ada jelas. Jadi sejauh ini sih karena sosialisasi merasa dari IMSI juga itu membantu, sangat membantu ya. Jadi ini Steko yang berlegalitas, dia sosialisasi mungkin dari IMSI Region 2, Region 3 dan IMSI di Sumatera, mereka sendiri dengan sendirinya. Jadi karena kita sering komunikasi sosialisasi dan dengan sendiri, oh ini Steko Jakarta gitu. Jadi kadang-kadang ya kita juga nggak tahu oknum ya, orang dia stiker kan gampang aja dia dapat entah dari mana. cetak juga sendiri, bisa kan? Terus sendiri. tapi daerah-daerah yang mungkin kayak seperti Kediri waktu itu dia beli air scoop bermasalah, itu air scoop yang Pernekel ya, yang itu yang air scoop yang terus ribut akhirnya kita yang ditanya, oh ini member bukan itu bukan member Steko ya. Jadi cuman dampaknya seperti itu, tapi kita juga enggak ini selama dia ini buat baik sih kita enggak masalah, tapi kadang-kadang kita yang kena getahnya. Nah, itu untuk mengingat itu ya, perlu nggak nih follow up-nya nih? Perlu nggak follow up-nya yang kayak gitu tuh ya bukannya disentil ya, tapi ya diberikan apalah semacam pengetahuan atau pemberitahuan kepada mereka. Perlu nggak kira-kira tuh follow up-nya gitu kan? Karena kan mengingat logo ini penting loh, ya kan? Logo dengan masuk ke Steko Jakarta ke IMSI itu otomatis logonya tuh udah berlabel hukum, dalam arti sudah ada legalitasnya, ya kan? Gitu loh.
Jadi sakral lah. Ya. Jadi seberjalannya itu hal-hal kayak gitu sedikit-sedikit agak berkurang. Nah. Pas giliran kita Udah mulai berkurang. kita ada di keanggotaan di sini, hal-hal gitu agak sedikit berkurang dan ada, tapi kita kadang-kadang penyampaian Om sekarang gitu. Oh ya Om, saya nggak tahu. Terus kadang-kadang ada konveksi gitu, pernah saya konveksi terus dia jual lambang begitu dijual belikan sampai ke Sumatera. Nah tapi di Sumatera tanya kembali lagi, Om ini yang Om saya izin Om. Waduh, kalau misalnya izin itu nggak ada Jakarta, saya nggak apa-apa deh kalau ini. Cuman nanti takutnya tetap aja kalau itu hal negatif yang timbul kita yang kena. Tapi akhirnya di sana mengerti begitu. Oke. Ya, sana Berarti kalau nggak ada Jakartanya nggak apa-apa, memperjualbelikan kita- bebas. agak beda dah. Agak beda dah. Saya belum langkah ke situ deh. Karena logonya tuh yang gue lihat ya, sama persis itu Rap. Gitu loh. Sama. Sama. Tapi kalau bedanya misalnya kayak persis. di Batam, Nah. dia logonya nggak kayak Enggak, Steko. ada tuh gue lihat di postingan di grup ya, di grup Steko. Jadi memperjualbelikan rompi ya dengan bebas, itu jatuhnya komersil kan. Nah, itu kira-kira perlu nggak tuh cukainya ya kan dari Steko Jakarta atau mana untuk mengenai hak cipta Itu gitu mah loh. berat banget. Cukai mah. Cukai berat banget. Ya, Kalau berat sejauh lah. ini kita sih dalam Enggak, kita tahap nggak usah bicara cukai lah. Paling nggak gini, itu logo gua yang diakui ya kan. Iya sebenarnya sedikit banyak mah udah pada tahu Gitu, ya, tahu. udah pada tahu. Nah makanya tadi kan dibilang sama Arab, Iya apa? udah berkurang lah gitu. udah sedikit-sedikit berkurang. Udah berkurang Udah gitu. berkurang tidak seperti dulu. Ah. Jadi mereka udah sedikit Udah paham. sedikit memahami bahwa Steko Jakarta sudah berdiri gitu. Dan Kalau sudah- waktu belum kita akdim sih, wah, banyak. kita Iya. udah capek dah, up dah. Gitu, dah. Tapi sekarang udah agak Sudah agak berkurang. Udah pada sebagian paham bahwa Steko nih sekarang nih Steko Jakarta nih ininya nih. Itu. Masih banyak, Bah? banyak Pak. Aduh. Tapi gini ada penyampaian yang kita Oh, juga. silakan. Kan tadi kembali lagi tanya yang orang lama juga. Kita sih semoga intinya gini aja. Oke. Selama mereka mau menerima kita saat ini, kondisi sekarang saat ini kita ada aturan, kita pintu terbuka gitu. Tapi selalu kita kadang-kadang kan kita juga mau apa sih? Hobi. Sebenarnya kalau hobi doang, tapi kan kembali lagi tadi kita kan teman-teman udah dari awal kita bukan jadi mau penonton, kita mau jadi pemain. Jadi setiap ada acara apa, padahal potensi anak-anak member-member saya istilahnya untuk sosialisasi ke sana sini punya potensi gitu, tapi kok kenapa kita mau jadi penonton terus gitu. Saya pernah mungkin acara di Kopdargat di Selipi itu kerasa buat kita. Waktu itu kita belum berorganisasi. Itu dari Om Sigit entah sama Herman waktu itu ya panggil nama kita padahal itu udah menggebu-gebu tuh datang bawa motor brat. Setelah sampai tempat parkir brat, kita udah pakai rompi, kita udah pakai ini. Kerasa itu yang dipanggil. Tolong yang disebut-sebutin itu mereka yang sudah berorganisasi. Tolong yang tidak disebutkan minggir dulu. Kerasa gitu. Kerasa ya. Akhirnya dengan sendiri baper sendiri. Baper sendiri jadi anak-anak gini. YSC Tangerang, Regis, Star, SWAT, ini nih kita dong. Kita kok nggak disebut? Itu kerasa loh. Jadi kita seolah-olah kita hitam enggak, putih enggak. Abu-abu. Itu. Jadi lama-lama berjalannya waktu anak-anak yang tadinya keras ini gini. Ya sekarang sampean mau dianggap atau mau eksis, tapi sampean sendiri identitasnya sendiri nggak jelas. Gitu. Dan satu hal lagi ya, mungkin orang yang masih terlalu apa sih hantu itu buat peraturan. Aturan kita tidak ada yang membebani member. Ambigu Kita ya. asasnya tetap pekerjaan dan keluarga yang nomor utama. satu. Kita kan di sini berorganisasi, kita tidak bergerak sendiri. Mungkin awal gua takut Om kalau ada aturan, gua takut Terkekang. gua punya pekerjaan, gua ada keluarga, gua nggak bisa keluar seperti si A ini nih yang bisa keluar kapannya, dia kan bujangan gini. Betul. Kan kita di sini organisasi. Kita punya punggawa-punggawa yang mungkin ini contohnya mungkin Iboy bisa kemana, Benny ini ganti-gantian kan, itu gunanya organisasi kan. Jadi nih tolong dong hadirin acara ini YRF ini kan kita ada tim itu. Tapi kalau dengan beralasan kayak gitu saya rasa ya alasannya apa gitu dibilang sama. Semua orang tuh punya pekerjaan, punya keluarga. Tapi selama dia niat ayo kalau emang lu niat lu mau bangun Steko Jakarta ke arah yang lebih baik, bukan apa-apa. Jangan tuh dari dulu nggak ketemu aturan mulu yang dijadiin ini. Apa yang menjadi takut aturan itu ada?
Ya sekarang orang di rumah aja. Coba itu bapak ibunya kalau nggak ada aturan ke anaknya. Kayak apa itu rumah orang semaunya. Betul. Ya gitu aja. Kita kan wah ini aturan jadi apa ya? Jadi kayak hantu aturan itu yang saya jadi. Ya itu tapi terserah lah. Kita tetap jalan terus. Wow, gitu. Cakep kayaknya ini ya. Terakhir ini apa yang mau lu sampaikan nih Rap ke para viewer Ojek Podcast ya. Coba Gini, untuk Steko maksudnya ya masukannya. bukan masukan, jadi ya barangkali yang mau bergabung dengan Steko atau di mana ya kan, kopdarnya di mana. Nah nanti setelah itu lu sampaikan juga tanggapan lu mengenai channel kita nih Ojek Podcast ya. Bagaimana kesan-kesannya? Ya, hubungannya kesan-kesannya gimana? Mengenai Steko dulu, yang mau bergabung ya kan, di mana tempatnya, base campnya, gitu. Sekrenya. Untuk Steko ya, ini biar mungkin rekan-rekan yang mau bergabung menjadi keluarga atau mau ikut menjadi member ya, mungkin kalau misalnya Sekre kita ada di Muncang. Di mana? Di Jakarta Utara. Oh, di Utara. Muncang, Jakarta. Itu Okay. tepatnya Jalan Muncang. Jalan Muncang di tepatnya di bengkel Om Karwi ya. Itu Sekre kita di bengkel Om Karwi ya. Di bengkel Om Karwi mungkin ke saya langsung atau ke Om Iboy. Om Iboy itu kan dia termasuk juga humasnya YRFI ya. Terus juga ya ikut-ikutlah dulu misalnya kita juga kelihatan nanti potensinya apa-apa. Ya semoga juga bisa jadi keluarga bareng-bareng kita berjuang di Steko Jakarta. Oke. Gitu. Untuk apa ya? Persyaratannya ada di RT yang lengkap. Nanti Tekinya harus kota. Nanti ya pokoknya enggak apa harus punya duit atau tidak harus. ya nanti punya itu duit. di Japri Jangan aja terlalu lah, komersial. di Japri aja kan. Nah, ada di akun langsung sosial aja medianya. ya yang mau bergabung ke Steko Jakarta. Dan juga mungkin bisa ke kopdarannya. Kopdarannya di Lapangan Banteng. Depan Hotel Borobudur. Pada tahu lah kalau gua rasa sih. Hotel Borobudur. Pada tahu. Ya itu. Jadi ya kita kopdar itu 1 bulan itu 2 kali. 1 bulan 2 kali. Wajib. Di Minggu Ganjil. Oh, ganjil. Minggu Ganjil ya. Di Minggu Ganjil 1 bulan itu 2 kali Minggu Ganjil. Cuman mungkin lagi Covid ini kita kopling aja keliling ke member karena Covid. Oke. Terus ini punya masukan-masukan atau bagaimana melihat Ojek Podcast kita nih? Dari Steko coba bagaimana kira-kira? Anggap aja mewakili Steko ya gitu. Kalau kita kan ngelihatnya bukan Steko aja nih. Ini di Dulang Likup Bakers ya. Satu aspal ya. Ojol segala macam. Sekarang kita kan entah jadi komunitas, entah jadi kumpulan apa bla bla bla. Sekarang kan zamannya udah teknologinya udah digital. Era digital, betul. Jadi bukannya kita mau ini buat publikasi, buat promosi dikenal itu pun kalau kenceng di broadcastnya juga kan nanti dengan sendirinya orang yang tidak tahu akan jadi mengerti. Jadi kita kayak jembatan. Ya contohnya kayak misalnya olahraga lah, tanpa dia bermitra dengan pers sama wartawan, itu siapa memberitakan Cristiano Ronaldo, prestasinya mereka, Messi, nggak ada yang tahu gitu. Ya sebenarnya ini jadi wadah yang ya luar biasa. Saya juga terima kasih juga dengan broadcast Ojek Podcast sampai dia mau ya mungkin mengundang saya juga ya sebagai perwakilan dari Steko Jakarta. Berbagi cerita lah tentang Steko Jakarta. Berikutnya mungkin komunitas lain juga. Yang tadinya orang ini kan sekarang orang tinggal buka HP, tapi kalau dia di situ sudah ini kan ini Sonic ini nih. Punya pemahaman ini, punya ceritanya ini gitu. Ada Sonic nih di sini. Ada garis ini di sini. Tapi kalau sekarang teknologinya kan udah teknologi. YouTube, orang mau lihat apa aja sekarang nyari. Gua kemarin nyari ini nih celana dalam ini. Buka YouTube, kebuka. Gitu. Ya jembatan informasi, jendela informasi. Betul. Oke, itulah obrolan santai kita ya. Obrolan santai dan para Ojek Podcast dalam. Jadi intinya tujuan kita ya mengedukasi para viewer ya kan untuk menginspirasi, menginspirasi dan juga memotivasi para viewer yang ingin mungkin ini kan khususnya Ojek Podcast Lover sub kontennya mengenai masalah komunitas dan juga berhubungan dengan kadang yang namanya ojol itu juga
di Scorpio juga banyak ya yang berprofesi sebagai ojol. Banyak. Jadi ojol itu dunianya nggak sempit ya kan Ya. gitu loh. Makanya kita buat podcast semacam ini, kita mengundang komunitas, ya tujuannya juga seperti itu, kita mengedukasi, menggali juga. ya mengedukasi, memotivasi, dan juga mungkin bisa menjadi inspirasi ya kan gitu loh. Nah, dan tentunya pasti di dalam obrolan kita mungkin ada terjadi perbedaan pendapat, tapi menjadikan itu warna. Betul. Ya kan, warna, dan kita saling menghargai. Yap. Belum tentu juga omongan kita benar ya kan. Yang benar itu hanya milik yang kuasa. Betul. Itu kembali Jadi kalau lagi. misalkan ada yang tersindih, tersentuh atau apa, ya silakan kontak kita dan kita mediasikan gitu loh. Hadir di sini kita ngobrol-ngobrol lagi. Oke, Iya, bro. ngobrol-ngobrol Oke, lagi gitu. Oke, mungkin sekian aja ya obrolan santai kita. Mungkin itu aja. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ojek Podcast. Salam. Atu aspal. Yeah.